Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Guru pada pagi hari ini. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Kali ini kita akan belajar tema 5, subtema ke-1, pembelajaran yang ketiga. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, dengan adanya teks lagu yang berjudul Burung Tantina, nanti anak-anak bisa membedakan mana tekanan nada kuat, tekanan nada lemah, bunyi panjang, dan bunyi pendek. Yang kedua, dengan adanya teks percakapan antara Benny dengan kakaknya, nanti anak-anak bisa membuat ungkapan permintaan maaf dengan baik dan benar. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, diharapkan nanti anak-anak bisa memilih alat ukur yang sesuai untuk mengukur panjang benda dengan baik dan benar. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan anak-anak membuka buku siswa halaman 21. Sudah ketemu belum? Kalau sudah, di situ terdapat teks bacaan tentang Benny sedang bermain piano. Benny bermain piano di dekat kakaknya. Benny memainkan lagu Burung Tantina. Coba, apakah anak-anak sudah mengenal lagu Burung Tantina? Kalau belum, nanti kita belajar menyanyikan lagu Burung Tantina bersama dengan Bu Guru ya. Anak-anak harus mendengarkan lagu Burung Tantina ini dengan baik. Berikut ini akan Bu Guru tampilkan video Bu Guru menyanyikan lagu Burung Tantina. Anak-anak juga harus mengikuti ya. Bu Guru akan pelan-pelan dulu menyanyikan lagu Burung Tantinanya ya. Sio Tantina, burung Tantina, mati di panah Raja Nirwana. Sio Tantina, burung Tantina, mati di panah Raja Nirwana. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Sudah bisa belum? Kalau sudah bisa, mari kita nyanyikan lagu Burung Tantina bersama-sama. Sio Tantina, burung Tantina, mati di panah Raja Nirwana. Sio Tantina, burung Tantina, mati di panah Raja Nirwana. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Nah, pada lagu Burung Tantina tadi ada nada yang bertekanan kuat, nada yang bertekanan lemah, ada juga bunyi yang panjang dan bunyi yang pendek. Tekanan nada kuat dan lemah pada sebuah lagu disebut dinamika. Jadi, pada saat kita bernyanyi kita harus mempunyai dinamika. Contohnya tadi ada tekanan nada kuat, contohnya pada kalimat apa? Berikut ini akan Bu Guru tampilkan nada kuat dan nada lemah pada lagu Burung Tantina. Anak-anak harus mendengarkan penjelasan dari Bu Guru ya. Nah, dalam teks lagu yang berjudul Burung Tantina yang sudah Bu Guru tulis di atas, di situ terdapat kata-kata yang bercetak tebal.
Itu berarti adalah tekanan nada kuat. Contohnya, sio tantina, burung tantina. Nah, itu tantina yang terakhir adalah tekanan nada yang kuat. Mati di panah Raja Nirwana. Panahnya itu termasuk tekanan nada yang kuat. Kemudian ada lagi, sakitnya bukan sakit penyakit. Bukan di situ berarti adalah tekanan nada yang kuat. Kabarnya datang dari Sri Rama. Nah, di situ kata datang adalah tekanan nada yang kuat. Berarti tekanan nada kuat itu adalah pada saat kita bernyanyi dengan nada yang kuat atau nada yang lebih bertenaga atau berenergi, atau juga bisa saja dinyanyikan dengan agak keras. Lalu untuk tekanan nada yang lemah itu pada teks lagu di atas sudah Bu Guru tebali ya. Contohnya, siu tantina, burung tantina. Nah, di situ sio itu menyanyikannya dengan lemah atau menyanyikannya dengan lembut. Mati di panah Raja Nirwana. Mati di situ juga termasuk tekanan lemah. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Nah, di situ kata-kata sakitnya, kabarnya dinyanyikan dengan tekanan nada lemah atau dinyanyikan dengan lembut. Nah, kalau sudah paham, nanti anak-anak mengerjakan soal di bawah ini. Pertanyaan yang pertama, tuliskan kata mana yang termasuk tekanan kuat pada lagu Burung Tantina. Pertanyaan yang kedua, tuliskan kata mana yang termasuk tekanan lemah pada lagu Burung Tantina. Sudah selesai mengerjakannya ya anak-anak? Ketika Benny sedang bermain piano, dia memainkannya dengan hebat. Tetapi Benny bermain piano itu berada di dekat kakaknya yang sedang belajar. Apa kata Benny? Berikut ini akan ada teks percakapan antara Benny dengan kakaknya. Benny berkata, "Maafkan Benny, Kak. Benny sudah mengganggu. Kakak belajar terganggu oleh Benny." Kemudian kakak menjawab, "Iya Dik, kakak maafkan. Kalau Benny mau main piano sebaiknya siang hari atau Benny mainnya sore hari." Benny pun menjawab lagi, "Iya Kak, besok tidak Benny ulangi lagi." Bagaimana anak-anak? Sudah dibaca tadi ya percakapan antara Benny dengan kakaknya, dan anak-anak juga sudah tahu mana ungkapan permintaan maaf Benny kepada kakaknya. Nah, sekarang coba Bu Anggun ingin kamu menuliskan ungkapan permintaan maaf kamu kepada siapa saja. Boleh kepada adik kamu, boleh kepada kakak kamu, boleh kepada ayah, boleh kepada ibu, atau boleh kepada siapa saja. Bebas terserah kamu. Berikut ini soalnya ya. Buatlah satu ungkapan permintaan maaf. Kemudian Benny membuat PR setelah dia bermain piano. Benny ditugaskan oleh bu gurunya untuk mengukur suatu benda. Lalu Benny itu mengukur piano miliknya. Tetapi Benny tidak bisa mengukur piano dengan satu penggaris. Benny mengukur benda lebih panjang dari penggaris. Kemudian Benny berkata kepada kakaknya, "Kak, aku ingin mengukur suatu benda, yaitu aku ingin mengukur piano dengan menggunakan penggaris. Tapi tidak bisa menggunakan satu penggaris, Kak. Seharusnya alat ukur apa, Kak, yang bisa digunakan untuk mengukur piano?" Kemudian kakaknya menjawab, "Benny dapat menggunakan penggaris. Benny juga dapat menggunakan meteran.
Apabila bendanya lebih panjang dari penggaris, maka Benny menggunakan meteran. Anak-anak sudah pernah melihat meteran atau belum? Nah, berikut ini Bu Guru akan menampilkan meteran. Ini dia adalah contoh sebuah meteran. Meteran ini fungsinya untuk apa? Untuk mengukur benda yang panjangnya melebihi penggaris. Contohnya bisa untuk mengukur pintu, mengukur jendela, mengukur papan tulis, kemudian mengukur lemari, mengukur meja, dan lain sebagainya. Benny berkata lagi, "Kakak, apakah sama ukuran penggaris dengan meteran?" Sama anak-anak, ini dia. Ukuran penggaris dengan ukuran meteran itu sama. Ini akan guru perlihatkan ke kamu. Di sini ada angka 0 sampai angka 30. Nah, di sini 0 sampai 30 akan guru ukur. Ini dia. Hasilnya adalah sama-sama 30. Ya, sudah paham ya anak-anak? Coba sekarang guru mau bertanya. Kalau tip X itu bisa diukur dengan penggaris atau tidak? Betul, bisa. Tip X itu bisa diukur menggunakan penggaris. Ukurannya 9 cm ya. Kemudian pulpen bisa diukur menggunakan penggaris atau tidak? Bisa. Pulpen juga bisa diukur menggunakan penggaris. Kemudian ada buku siswa, bisa diukur menggunakan penggaris? Bisa. Betul. Kemudian meja bisa diukur dengan penggaris tidak? Bisa. Tetapi bisa itu mengukurnya lebih dari satu penggaris. Alangkah baiknya kalau mengukur meja menggunakan apa? Meteran. Ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa benda yang lebih panjang dari penggaris bisa diukur menggunakan meteran. Sudah paham ya anak-anak? Kalau sudah paham, berikut ini ada 5 soal dari Bu Guru. Di sini ada beberapa gambar, nanti anak-anak memilih. Gambar itu bisa diukur dengan penggaris atau bisa diukur dengan meteran. Berikut ini gambarnya. Pertanyaannya adalah, dari kelima gambar berikut, benda yang dapat diukur menggunakan meteran dan penggaris yaitu: yang pertama, karpet. Yang kedua, pensil. Yang ketiga, pintu. Yang keempat, penghapus. Dan yang kelima, pagar. Silakan anak-anak menulis jawabannya di buku tugas ya. Bagaimana anak-anak? Sudah dikerjakan ya? Nah, Benny bertanya lagi kepada kakaknya. Kakak, Benny mau bertanya, bagaimana cara menggunakan meteran? Menggunakan meteran itu sama dengan menggunakan penggaris, yaitu dimulai dari 0 ya. Di mana 100 cm ya, 100 cm kita lihat, kita bisa lihat di sini ada angka 100 cm. Nah, 100 cm itu sama dengan 1 meter ya. 100 cm sama dengan 1 meter. Berarti kalau 1 meter itu sama dengan berapa sentimeter? Betul, 1 meter itu sama dengan 100 cm. Kebalikannya yang tadi ya. Kalau 1 meter itu 100 cm, tetapi kalau 100 cm itu sama dengan 1 meter. Sekarang Bu Anggun mau bertanya, 2 meter itu berarti sama dengan berapa sentimeter? Betul, 2 meter itu sama saja dengan 200 cm. Betul, berarti kalau 200 cm itu sama saja dengan berapa meter? Sama saja dengan 2 meter. Betul. Coba
setelah anak-anak tadi sudah mendapatkan penjelasan sedikit dari Bu Guru tentang meter, sentimeter ya, Bu Guru ingin anak-anak mengerjakan 3 soal berikut ini. Soalnya sangat mudah, anak-anak pasti bisa mengerjakannya ya. Kalau anak-anak ada yang bingung, boleh bertanya dengan Bu Guru, boleh bertanya kepada orang tuamu, atau boleh bertanya kepada temanmu, keluargamu, dan lain sebagainya. Berikut ini soalnya. Ini adalah soal terakhir anak-anak. Semangat ya. Nomor 1, 1 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Nomor 2, 4 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Nomor 3, 500 cm sama dengan titik-titik meter. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga anak-anak bisa belajar dengan rajin, bisa belajar dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Kalau anak-anak ada yang belum bisa, ada yang belum paham, anak-anak boleh bertanya kepada Bu Guru, kepada orang tua kamu, atau kepada keluarga kamu. Dari pembelajaran kali ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dengan adanya teks lagu Burung Tantina, anak-anak sudah bisa membedakan mana bunyi panjang, bunyi pendek, tekanan nada kuat, dan tekanan nada lemah. Yang kedua, dengan adanya teks percakapan antara Benny dengan kakaknya, anak-anak bisa membuat contoh ungkapan permintaan maaf dengan baik. Yang ketiga, dengan mengamati gambar benda-benda yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Guru, anak-anak sudah bisa memilih alat ukur yang sesuai untuk mengukur panjang benda dengan baik dan benar. Jangan lupa anak-anak tetap ingat protokol kesehatan, tetap ingat pesan-pesan dari Bu Guru, yaitu anak-anak harus jaga jarak, memakai masker, dan harus sering mencuci tangan. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini, semoga bermanfaat, semoga anak-anak bisa belajar dengan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.